Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rahayu Ningsi, NIM 202114329 dari kelas 2G PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia SD, dosen pembimbing Ibu Mardiana Sari, MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi minggu kemarin, yaitu tentang lambang bahasa Indonesia. Dan saya akan memberikan kesimpulan mengenai video yang berjudul Hakikat, Sifat, dan Fungsi Bahasa. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu lambang bahasa Indonesia. Jadi, lambang bahasa Indonesia adalah abjad, yang mana huruf vokalnya A, I, U, E, O. Dia ada 5, tetapi memiliki 6 bunyi, di mana A, I, U, E, O. Di negara lain juga memiliki lambang bahasa, seperti negara Arab. Lambang bahasa Arab yaitu huruf hijaiyah. Dan negara Korea, lambang bahasa Korea itu huruf Hangul. Negara Indonesia mempunyai banyak sekali bahasa daerah yang berbeda-beda, sehingga jika 2 orang atau lebih yang berasal dari daerah berbeda sedang mengobrol, itu akan menjadi salah arti, apalagi jika mereka tidak memahami bahasa daerah masing-masing. Selain berbeda-beda bahasa, Indonesia juga memiliki logat yang berbeda. Bahkan, sesama daerah Jawa pun memiliki logat yang berbeda. Sehingga, dari cara orang berbicara, kita bisa langsung menyirikan dari daerah manakah orang tersebut. Nah, ternyata ada beberapa bahasa negara lain yang mirip dengan bahasa Indonesia. Salah satunya, bahasa Indonesia dan Portugis. Bahasa Indonesia bola, bahasa Portugis bola. Bahasa Indonesia palsu, bahasa Portugis palso. Bahasa Indonesia boneka, bahasa Portugis boneca. Bahasa Indonesia bendera, bahasa Portugis bandeira. Selanjutnya ada antara bahasa Indonesia dan bahasa Tagalog. Bahasa Indonesia angin, bahasa Tagalog hangin. Bahasa Indonesia bulan, bahasa Tagalog buwan. Bahasa Indonesia payung, bahasa Tagalog payung. Bahasa Indonesia pintu, bahasa Tagalog pintu. Nah, itu saja beberapa bahasa dari negara lain yang mirip dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia juga memiliki beberapa keunikan. Yang pertama, yaitu bahasanya tidak tergantung jenis kelamin. Misalnya, di Inggris kita berbicara seringkali menggunakan kata she atau he. She untuk perempuan dan he untuk laki-laki, tetapi tidak untuk bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasanya tidak bergantung pada kasta atau kelas sosial. Bisa kita lihat orang Korea, jika mereka berbicara, mereka sangat memperhatikan dengan siapa mereka berbicara. Misalnya dengan orang yang lebih tua atau dengan senior, mereka seringkali menggunakan kata sambenim, yang artinya senior. Selanjutnya, jika adik perempuan ke kakak perempuan, manggilnya oni. Jika adik perempuan ke kakak laki-laki, manggilnya opa. Jika adik laki-laki ke kakak laki-laki, manggilnya hyung. Dan jika adik laki-laki ke kakak perempuan, manggilnya nuna. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa yang maknanya tidak terpengaruh panjang atau pendeknya penyebutan. Misalnya kita menyebutkan kata makan. Mau dia makan atau makan, artinya atau maknanya tetap sama, yaitu makan. Nah, dalam bahasa Inggris, kata makan memiliki beberapa sebutan, yaitu breakfast untuk sarapan, lunch untuk makan siang, dan dinner untuk makan malam. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi minggu kemarin. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan tentang video hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Jadi, bahasa adalah alat komunikasi atau sistem lambang bunyi. Sifat bahasa sendiri terdiri atas 12 macam, yang mana ada sistem, lambang, bunyi, arbitrer, unik,
konvensional, bermakna, produktif, dinamis, universal, dapat dipelajari, dan manusiawi. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi minggu kemarin, dan tentang kesimpulan video hakikat, sifat, dan fungsi bahasa. Jika masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.